Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam, Prof. Siti Fadilah. Short but very effective. Uh, dari penjelasan COVID sama penjelasan Wolbachia, kita bisa melihat ada pattern ya. Virus yang virus, kemudian Bill Gates di belakangnya gitu. Nah, untuk yang masa lalu kita bisa belajar gimana nih di masa depan. Nah, kebetulan saya tinggal di Bali. Di Bali ini saya banyak bertemu dengan orang-orang asing yang ketika mendengar ini mereka panik gitu. Mereka panik. Lalu mereka katakan, kalau ada berita dari orang asing bilang bahwa di Bali akan ada 200 juta nyamuk yang akan disebar selama 28 minggu dan di belakangnya adalah genetic modification, ya, genetic drive, maka turis nggak akan ada lagi yang mau datang. Saya mau kaitkan dengan aspek. Kalau ketika turis tidak mau datang, maka bisnis juga tidak akan hidup. Kalau bisnis tidak akan hidup, maka pekerja akan suffer. Katakanlah Wolbachia ini tidak ada efeknya. Katakanlah efeknya positif. Ya, katakanlah positif. Tapi ini kan masih eksperimen. Dan 2 minggu yang lalu saya bicara dengan kawan-kawan dari UGM di forum. Tidak ada penelitian mengenai kalau ini digigit kepada manusia, apa efeknya? Tidak ada clinical trial selama 5 tahun, nggak ada. Kalau kita lihat di Zika, kalau digigit nyamuk yang Zika, itu ibu-ibu yang hamil, kepalanya itu akan jadi mini hidrocephalus namanya, dan kakinya encephalitis. Dan jangan lupa bahwa Wolbachia ini akan, kalau dia juga akan terendam di air, dia akan di tanaman. Nah, kalau itu sudah dilakukan di Indonesia, karena orang asing nggak ngerti tahu Indonesia, taunya Bali. Gitu. Tapi kalau Bali dibikin seperti ini dan menyebar, itu efeknya akan ke seluruh Indonesia. Dan ini akan disebarkan pada tanggal 13 November, di mana rakyat didatangi, lalu diberikan satu gelas yang berisi telur nyamuk, dan hanya disuruh kasih pil, instruksi nanti nyamuknya lepas 200 juta. Bayangkan, di Bali itu tempat orang meditasi. Di Bali banyak orang bikin upacara. Kita ada satu nyamuk aja, kita nggak bisa meditasi. Ada 2 nyamuk, 3 nyamuk, 4 nyamuk, 5 nyamuk, 6 nyamuk. Ya. So, apakah government sudah berpikir seperti itu? Nah, ada riset dari Dr. Flerida Carino mengenai gene drive. Dia mengatakan genetic modification, yang nyamuk-nyamuk di modification, dia bisa efek spesies dalam cara yang tak terduga. Jadi, secara homeostasis, kalau kita sekarang satu spesies kita tekan, maka akan muncul spesies yang baru. Akan muncul reaksi yang baru. Keseimbangan alam yang sudah diberikan oleh Tuhan akan terganggu. So we playing God. Kemudian, government harus ada rasional seperti genetic modification bisa menyebar beyond the target population or species. Jadi mereka desainnya di sini, dia bisa menyebar. Can you control that? Gitu. Nah, ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Lalu gene drive organism juga efek ekosistem. Dan kalau efek ekosistem, maka restoration-nya akan very difficult. Saya ambil contoh Maui ya. Maui bulan Maret yang lalu mereka lepaskan nyamuk supaya burung itu bisa lebih baik lah. Apa yang terjadi? Nggak bisa dikontrol bulan Agustus. Apa yang mereka lakukan karena nggak bisa dikontrol, itu bukan terbakar, dibakar. Bakarnya secara sistematis. Saya punya dokumenter di mana rumah-rumah yang tidak terefek dikasih atapnya dikasih kain biru, yang nggak ada kain barunya dibakar. Karena nggak bisa dikontrol. Restoration must be difficult. Coba lihat Maui. Ya, bukan asal kebakaran. Itu ada nyamuk 5 bulan sebelumnya. Yang nggak bisa dikontrol. Bali, lokasinya seperti Maui. Tempat turis, seperti Wali. Bayangkan, jangan lupa kita tahun 2045 kita diperkirakan akan menjadi superpower. Kira-kira negara lain pesaing mau nggak kita jadi superpower? Better destroy. Ya. So, jangan terlalu innocent lihat ini. Kemudian gene drive organism juga bisa cross international borders. Ya. Jadi,
kita punya right untuk self-determination. Jadi tadi seperti Ibu Siti Fadila menyatakan bahwa kita sudah meratifikasi bahwa kalau ada pandemik harus ikut, harus wajib. Tapi jangan lupa, kita juga sudah meratifikasi yang namanya Helsinki Protocol. Helsinki Protocol mengatakan bahwa dalam keadaan pandemi, kalau tidak ada obatnya, maka masyarakat berhak untuk memakai obat sendiri. Nggak bisa dipaksa. Kalau itu dipaksa, maka ada international court. Nah, ini yang sama ya. Kemudian uh, yang saya mau sampaikan, pada saat ini, the national governance, nggak ada satu pathway of regulatory yang spesifik mengenai gene drive organism. Ada nggak? Sudah pernah minta izin nggak sama misalnya Departemen Pertahanan? Sudah pernah minta izin nggak sama BAIS misalnya? Mereka mengatakan ini untuk dengue fever. Iya, kamu meneliti untuk dengue fever. Tetapi ketika kamu menyebarkan, kamu koordinasi nggak sama national security kita? Departemen. Nggak dilakukan. Ya, jadi gene drive organism itu di existing government tidak ada standar regulation-nya. Nggak ada macam regulation-nya. Kalau kita lihat di Eropa ada namanya EU law, referensinya untuk many state. Di US nggak ada specific law-nya. Australia ada under Gene Technology Act. Di India tidak ada law-nya. Indonesia nggak ada law-nya. Ya. Oleh karena itu, kita perlu bersuara, seperti Ibu bilang, rakyat harus membela dirinya. Saya kira we have to speak out. Kalau saya memprioritaskan saat ini Bali, saya bukan karena saya bukan penduduk Bali ya, kebetulan aja saya di sini. Karena begitu ada isu Bali diserang nyamuk, 200 juta nyamuk, 200 juta nyamuk. Nggak ada turis datang, ini akan langsung mengganggu aspek sosial serikat pekerja. Better we concentrate on Bali, karena Bali tanggal 13 November akan disebar mulai nyamuk selama 28 minggu. Terima kasih. Tun Sawun.